Yang ikonik dari Jessie saat Session Girls adalah ngomong-ngomong soal festival, dari situ gue ngeliat kayak iya ya, member-member tuh harusnya kalau memang dia suka dance, dia unggul di bidang dance, dan dia mau, coba deh lo buat video, lo cover dance, lagu-lagu yang terbaru sekarang, ataupun lagu yang belum viral, bisa jadi viral karena lo. Dan sampai saat ini, dia ada di titik ikut MV Magic Hour ya. Dia ikut di MV Magic Hour, single original JKT48 ketiga, yang syuting di Jepang, yang pakai CGI ya, dia ikut di situ dan dia naikin sapu terbang. Jadi berde t-shirtnya itu gambar Jessie sendiri, Jessie anime ya, Jessie jadi anime di sini. Ya, halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini di segmen Birthday Girl, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun hari ini, lebih tepatnya di 23 September 2005. Dan berulang tahun yang ke-19 tahun dia adalah Jessica Chandra dari generasi 7 alias Jessie. Ya. Sebelumnya gue akan ngobrol dulu sedikit ya. Ya udah lama gue nggak buat video sebenarnya. Terakhir gue buat itu adalah videonya Lana. Dan setelah itu gue nggak ada buat video sama sekali. Gue nggak ada upload juga. Ya, jadi agak aneh rasanya balik lagi rekaman setelah libur beberapa saat. Ngebalikin moodnya ya, ngebalikin vibesnya lagi. Gue agak bingung nih, gimana caranya. Dan sedikit update ya, yang nggak penting sebenarnya. Kenapa gue pakai kacamata hitam atau coklat ini ya? Karena mata gue lagi nggak baik-baik aja. Jadi lebih baik gue pakai pelindung ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu pakai kacamata. Ini kacamata nyokap by the way. Jadi gue nggak ada kacamata hitam, jadi gue pinjam. Ya. Jadi adanya ini ya udah gue pakai aja buat rekaman. Jadi ya mohon maaf kalau selama video gue akan terkesan terlihat aneh ya dengan pantulan di kacamatanya. Itu jelas banget, gue bisa lihat tuh kayaknya OBS gue di dalam lensanya ya. Ya itu ya, mata gue lagi nggak baik-baik aja, jadi gue pakai kacamata hitam. Ya jadinya gue rekaman sekarang nih lebih gelap dari biasa ya. Aneh banget feelingnya, sumpah. Ya oke, kembali lagi ke videonya. Balik lagi teman-teman, ketemu lagi bareng gue di Birthday Girl, dimana Birthday Girl itu akan, yang gue akan bahas adalah keunikan-keunikan membernya sudah pasti. Dan juga bakal ada pembahasan soal birthday t-shirt, dan bakal ada mentionan fanbase. Dan kalau misalkan belum termention itu gue bakal ada ucapan juga buat membernya. Dalam hal ini adalah Jessie ya, Jessica Chandra, generasi 7, berulang tahun yang ke-19 tahun. Ya kalau ngelihat Jessie ya, gue tuh ingat ke 2 tahun lalu mungkin ya. 2 tahun lalu Jessie itu kayak masih menjadi salah satu adik kecilnya JKT48 New Era gitu. Masih menjadi ya dedek-dedek gitu ya, yang masih belum tahu nih dia mau seperti apa. Dia belum menunjukkan dirinya yang sebenarnya di saat itu. Dan 2 tahun yang seru ya bagi Jessie menurut gue, karena perkembangannya luar biasa, bagus banget. Dia menjadi Jessie yang sekarang tuh prosesnya gue suka. Dan apa yang udah terjadi, apa yang udah dilewati sama dia, yang terlihat kamera ya, yang terlihat di kamera tuh benar-benar seru gitu. Dan membuat atau membentuk menjadi seperti Jessie yang sekarang. Ya kalian harus percaya kalau gue dari tadi ngeliat kamera ya. Sesekali aja gue ngeliat layar. Mungkin kalian nggak bisa lihat, sorry banget. Oke, Jessie itu di awal-awal New Era ya, yang gue lihat adalah dia tuh itu tadi seperti yang gue mention tadi, seperti masih kayak dedek-dedek, masih kayak trainee padahal udah jadi member saat itu. Ya dia masih mencoba untuk masuk di saat yang tepat gitu ya. Kalau misalkan di sesi MC atau apapun gitu, dia masih ngebiarin kakak-kakaknya aja dulu yang explore gitu loh. Mungkin dia ya udah lebih tahan diri, nunggu momen yang tepat dia baru akan masuk. Dan selama 2 tahun terakhir ini Jessie ini yang gue lihat adalah dia suka belajar MC, ya lebih sering belajar MC gitu ya, lebih sering mengimprove hal di MC-nya, karena mungkin bagi dia
MC itu adalah kekurangannya dia atau salah satu yang dia butuh untuk improve. Jadi dia belajar MC, coba untuk terutama hal-hal bridging untuk dari sisi MC ke MC berikutnya atau dari MC ke lagu berikutnya, itu dia mencoba untuk biar bridgingnya jadi lebih halus gitu, terutama di setlist Session Girls. Setlist Session Girls, gadis-gadis remaja, gue sampai lupa itu judul setlistnya. Yang ikonik dari Jessie saat Session Girls adalah, ngomong-ngomong soal festival, ya, itu bakal langsung nyambung ke lagu Uchiage Hanabi. Itu merupakan apa ya? Menurut gua kayak membuka jalan Jessie untuk jadi MC yang lebih baik gitu. Dia belajar di situ soal bridging segala macam, dan dia pun mulai belajar juga, diberikan kesempatan untuk di setlist lainnya untuk belajar soal MC, dan sampai saat ini MC-nya pun jadi lebih baik dan bridgingnya pun udah jadi lebih halus. Kalau dulu kan, kalau kalian lihat ya, bridgingnya Jessie itu patah banget. Kadang ada yang sepatah itu, ada yang lebih mulus tapi masih patah gitu ya, masih dipaksain sama dia. Dan sekarang dia bisa baca kondisi gitu loh. Karena biasanya MC itu kan ada sesi games ya, sesi games atau pembahasan. Dia akan ambil pembahasan orang terakhir atau member terakhir sebelum dia akan bilang itu, dan dia langsung mikir di tempat. Terkadang juga udah di briefing sama membernya, tapi terkadang dia juga langsung ambil alih. Dan ya, jadi makin halus dan bagus sekarang untuk masalah bridgingnya Jessie ya. Dan itu dia yang menurut gue kayak hal yang gue kangenin dari setlist Session Girl. Salah satunya adalah bridgingnya Jessie ngomong-ngomong soal festival. Kemarin pas di tahun lalu di Summerfest itu udah disebutin Jessie lagi, dan orang pada sorakin gitu loh, kayak weh balik lagi gitu kan, ngomong-ngomong soal festival. Itu ikoniknya seorang Jessie. Itu baru soal MC. Dan juga dari 2 tahun terakhir, lagi-lagi perkembangan Jessie itu yang gue lihat adalah dia makin pede untuk nunjukin kalau dia tuh unggul dalam bidang dance. Dulu dia udah tunjukin kalau dia tuh memang suka dance, dia tuh suka cover dance, dia tuh memang jago lah ya ibaratnya gitu. Ini apa namanya, powernya dia lah gitu, ability yang dia punya, skill yang dia punya. Ya dia mau tunjukin itu secara maksimal, dan gue suka banget. Gue selalu suka sama member-member yang suka entah itu cover lagu atau cover dance, pokoknya nunjukin bakat mereka di sosial media mereka, terutama TikTok ya, karena itu merupakan platform video. Jadi menurut gue kenapa gue suka banget kayak nge-push maksudnya request ke member, coba lo cover lo coba cover lagu atau lo coba cover dance kalau memang lo unggul di dance gitu. Karena gue ngeliat Jessie ini suka cover dance di TikTok. Mungkin gue akan tampil juga nanti beberapa. Dia tuh suka cover dance, dan dari situ gue ngeliat kayak iya ya, member-member tuh harusnya kalau memang dia suka dance, dia unggul di bidang dance, dan dia mau, coba deh lo buat video, lo cover dance lagu-lagu yang terbaru sekarang, ataupun lagu yang belum viral bisa jadi viral karena lo. Ya karena lo buat itu bisa jadi viral gitu loh. Jadi kayak di situ gue ngelihat, oke, lo selain lo bisa nyalurin bakat lo juga bisa naikin engagement lo gitu loh. Bukan cuman soal JKT-nya aja. Jadi lo engagement lo naik, engagementnya JKT naik, engagement lagunya bisa naik gitu loh. Jadi kayak itu bisa saling menguntungkan. Dan kalau memang momennya tepat, itu bisa jadi viral. Ya ini secara ini aja sih, gue ngomongnya secara awam ya, bukan secara orang yang tahu algoritma atau semacamnya. Cuma yang gue lihat seperti itu. Ya jadi bagi member-member yang memang punya keunggulan yang bisa didokumentasikan, lakuin aja sih menurut gue. Kayak ya itu bisa jadi ajang promosi diri lo juga, bisa ajang promosi JKT48 juga, atau bisa ajang promosi ya apa yang lo lakukan, entah itu lagunya yang lo nyanyi atau yang lo dance cover atau karya yang lo buat gitu. Itu bisa jadi naik juga gitu. Karena menurut gue kayak TikTok ya itu serandom itu sih. Itu bisa secepat itu berubah, itu bisa secepat itu punya tren baru.
Jadi lakuin aja. Kalau lo mau buat tren baru ya udah buat aja. Siapa tahu banyak orang yang ngikutin. Ya, jadi gue suka banget ketika ada member yang memang suka nyalurin bakatnya dengan didokumentasikan dan dipost ya. Gue suka gitu loh, cover lagu, cover dance terutama ya. Mungkin ada lagi yang bisa, member-member lain yang mungkin bisa untuk ngembangin hal-hal lain yang bisa di posting di sosial media. Kayak misalkan baca puisi atau buat cerpen itu juga bisa. Jadi coba aja. Ya, kalau misalkan kalian nggak pede di TikTok, kalian bisa coba di Twitter ya, yang mungkin ya lingkupnya itu lebih kecil, itu bisa dibilang yang fans aja. Itu bakal kalian coba tes ombak di situ juga bisa gitu. Jadi gue salut banget, dan salah satu yang buat gue kepikiran hal tersebut adalah ketika gue ngeliat Jessie dan Mute ya, Jessie dan Mute yang buat cover dance, karena mereka yang pertama yang gue lihat gitu. Karena mungkin banyak member yang udah pernah buat, cuma ketika melihat Mute dan Jessie buat video dance cover bareng dan sering juga, cukup sering ya, ada beberapa kali, gue jadi kepikiran gitu kayak oh iya ya, coba member kayak gini gitu loh, buat sesuatu yang bisa mempromosikan diri mereka, apalagi saat ini gitu di masa-masa Sosenkyo ya. Ini bisa banget gitu loh buat mempromosikan diri kalian selain dari video ini kalian ya, video campaign kalian di YouTube itu. Dan dari semua hal tadi yang gue bilang soal masalah cover dance dan juga dia belajar MC, itu kita sampailah kepada Jessie yang sekarang. Jessie yang bawel, Jessie yang tantruman gitu loh. Apa itu Jessie kalem? Kita nggak kenal Jessie kalem ya. Jessie yang heboh, Jessie yang punya banyak gimmick, Jessie yang salah satu yang jago di MC saat ini selain Ola ya, dan beberapa member lainnya seperti O'Neil, Ellie gitu. Salah satunya adalah Jessie. Jadi menurut gue Jessie sudah berkembang cukup banyak ya. Kenapa gue bilang cukup banyak? Karena gue harapkan ada perkembangan lainnya dari Jessie di masa yang akan datang, karena gue nggak mau dia stop di sini aja. Dia bisa untuk jadi lebih dari ini ya, entah lebih dari segi apapun. Lebih bawel juga bisa, lebih jago MC-nya juga bisa, lebih aneh pun juga bisa ya, seorang Jessie. Ngomong soal gimmick tadi juga, Jessie ini gimmicknya tuh suka war sama fanbase-nya sendiri, dan itu bisa menjadi apa ya, daya tarik tersendiri bagi orang-orang untuk suka sama Jessie. Kayak oh si member ini dia suka ya mention fanbase-nya, dia oh lucu ya kalau dia berantem sama fanbase-nya ya, kayak love hate relationship gitu. Orang jadi suka. Ada beberapa orang yang suka situasi seperti itu, atau member-member yang seperti itu ya. Jadi menurut gua ya nggak heran kalau sekarang tuh banyak orang yang ngelirik Jessie, orang banyak yang kenal sama Jessie gitu. Dan bahkan sekarang Jessie udah jadi andalan JKT48 untuk event-event. Ya selain karena dia generasi 7 dan senior ya, dia memang terbukti cukup tangguh ya anaknya. Salah satu member yang memang bisa diandalkan, member yang tangguh dan bisa di saat kapanpun dia mungkin langsung gas. Ya, karena semua kondisinya terkendali lah, ibaratnya seperti itu. Jadi dia bisa kapanpun dipanggil JKT dia langsung siap. Jadi ya dia jadi andalan JKT48 gitu loh. Ngomongin soal andalan JKT48 ya, menurut gua titik awal dari seorang Jessie itu adalah ikut project Kurumi no Dialogue. Bener nggak kata-katanya? Judulnya Dialog dengan Kenari itu adalah salah satu turning point-nya dari seorang Jessie di masa-masa new era ini, dimana dia di Kurumi, ya kita sebut Kurumi, itu dia menjadi center, dimana di Kurumi itu ada double center ya, Kurumi hitam dan Kurumi putih ya, sedangkan Jessie itu ada di hitam kalau nggak salah, koreksi gue kalau salah. Dan itu benar-benar jadi ikonnya Jessie juga, lagu itu. Kalau misalkan nanti bakal ada milestone, ingatin gue kalau gue akan pilih lagu Kurumi untuk Jessie ya. Karena itu benar-benar Jessie banget. Gue benar-benar suka ketika dia kaget sih sebenarnya, lebih ke kaget kayak, wah Jessie gitu jadi center. Wow, kenapa ini gitu kan? Apa yang menyebabkan dia terpilih gitu kan? Pada awal seperti itu, karena
gue awalnya nggak terlalu merhatiin Jessie, nggak terlalu notice lah nih anak seperti apa. Cuman setelah Kurumi dan berbagai hal yang terjadi setelahnya, ya anak ini memang gue jadi percaya kenapa orang-orang banyak yang suka sama dia. Gokil nih anak ya. Dan sampai saat ini dia ada di titik ikut MV Magic Hour ya. Dia ikut di MV Magic Hour single original JKT48 ketiga yang syuting di Jepang, yang pakai CGI ya. Dia ikut di situ dan dia naikin sapu terbang. Sebuah pencapaian loh bagi Jessie untuk naik sapu terbang di MV itu ya. Ya, jadi dari situ loh gue langsung kepikiran, oh ya, Jessie adalah salah satu andalan JKT48 saat ini karena terbukti dia masuk MV Magic Hour. Ya, karena Magic Hour itu kan dipilih manajemen ya. Dan pilihan manajemen artinya ya memang member-member yang perform secara kemampuan mereka dan juga secara keterkenalan mereka. Mungkin seperti itu, gue nggak tahu. Cuma ya kita ambil kesimpulannya secara performance mereka memang layak untuk ada di MV tersebut untuk saat ini. Ya. Yeah. Jadi salah satu yang terpilih adalah seorang Jessica Chandra. Jadi keren loh. Berawal dari Kurumi yang itu SPV ya, Special Performance Video, sampai ke Magic Hour yang merupakan MV single original ketiga. Dan sudah pasti benchmark dari seorang Jessie selanjutnya adalah Senbatsu. Ya. Jadi bagi kalian yang fans Jessie atau yang ada di dalam fanbase-nya Jessie juga, ya semangat ya, semangat untuk kalian untuk ngedukung Jessie untuk bisa Senbatsu lagi setelah Magic Hour ya. Semangat teman-teman. Dan kembali lagi ke Jessie, persoalan yang lain ya. Jessie ini cukup dekat dengan Ola sekarang. Kalau dulu di awal-awal dia gabung, dia dekat sama Christy karena memang udah kenal duluan. Sekarang dia itu dekatnya dengan Ola. Ya walaupun sebenarnya dengan member-member lain juga dekat ya. Cuma memang chemistry yang didapatkan Jessie dan Ola bagus banget. Terutama di MC. Gue suka banget ketika mereka udah digabungin. Wah, itu kocak banget sih. Lebih ke kocak pecah dan waduh, kebakaran gitu loh. Apa ini? Waduh. Harus ada yang bisa menyelamatkan ketika mereka MC bareng. Ya, harus ada yang bisa save nih. Gitu. Karena mereka tuh suka melenceng kemana-mana gitu ya, atau pinggir jurang, atau juga membuat ambigu, itu bisa juga. Cuman itu jadi seru. Gue suka selama itu ada save ininya ya, kipernya. Selama itu ada kipernya yang bisa nyapu bersih hal-hal tersebut, ya itu seru banget jadinya. Dan ya kedua anaknya dia tuh suka banget ngerosting penonton, terutama sama Vioni sekarang bertiga ya. Kalau mereka udah digabungin, wah udah gitu. GWS penontonnya, terutama penonton yang misalkan kayak hal-hal yang mungkin kayak apa ya, hal-hal kayak pantun gitu misalkan ya, itu suka di roasting sama mereka gitu. Ataupun penonton yang berisik mungkin ya, itu juga suka di roasting sama bertiga ya. Ola, Jessie dan Vioni. Dan mereka juga suka mention hal-hal yang terjadi di TL. Kaget nggak lo? Gue kaget sih di awal-awal ya, kayak lah ternyata mereka tahu ya gitu. Jadi ini merupakan bukti kalau member tuh ngelihat keributan fans di lini masa. Mereka suka bahas gitu loh, entah itu dari sisi MC ataupun di live stream mereka sendiri, dan itu cukup sering mereka bahas. Ya, entah mereka dikasih keringanan seperti dari JOT kayak, oh yaudah Ola sama Jessie boleh deh, sama Vioni boleh deh ngebahas itu gitu, kita kasih keringanan. Coba jadi kayak agak ngeri juga sih ya. Oh ternyata member ngeliat ya di TL gitu, agak malu juga karena terkadang keributan yang terjadi itu konyol ya, terkadang atau sering ya gitulah pokoknya, keributan konyol gitu yang bisa kalau udah lama sih udah bisa diketawain gitu. Dan
mereka lah salah satu yang membuat hal tersebut bisa diketawain. Lagi-lagi ngomongin soal sifatnya Jesse ya. Jesse ini tuh dia salah satu member yang suka tingkahnya aneh-aneh. Untuk dia versi yang saat ini ya, versi Jesse yang saat ini tuh yang suka tingkah aneh-aneh. Aneh-aneh itu dari dalam hal apa? Aneh-anehnya itu dari dalam hal aneh-anehnya tuh dari dalam hal omongan ataupun gerakan sampai postingan. Ya. Apa aja sih yang menurut gue kayak dari segi omongan tuh apa? Yang pertama tadi kayak sisi MC ngarah-ngarah ke pinggir jurang lah, atau mengarah ke hal-hal ambigu lah. Ya itu menurut gua itu yang unik lah, agak aneh lah, agak nyeleneh lah dari seorang Jesse gitu ya. Terus dari gerakan juga ya, dia sekarang pede banget anaknya, udah kayak ya udah lo tahu image gua seperti ini sekarang, gua akan lakuin gitu. Ya. Entah itu kayak apa, mukul-mukul lantai lah tiba-tiba di stage gitu ya, impersonate sesuatu gitu dengan cara yang agak lebay ya, cuman itu jadi suatu hiburan dan gue suka ya dari seorang Jesse seperti itu. Dan postingan, kalau postingan tuh lebih ke foto-foto ya, foto-fotonya kocak banget dari seorang Jesse. Jesse tuh suka banget sekarang foto angle atas. Ya gue tadi kemarin sempat cek gitu. Jesse ini seperti apa sih foto-fotonya gitu kan. Siapa tahu gue dapat inspirasi untuk thumbnail atau buat foto-foto yang gue masukin. Biasanya di sini nih gue masukin di sini ya kan, foto-foto. Dia tuh suka banget angle-angle atas gitu. Dia berdiri gitu ya. Angle-nya dari atas, kameranya dari atas gitu. Terus dia ngelirik aja. Nggak dongak gitu. Kayak ya, banyak loh foto-foto yang dia seperti itu. Mungkin gue tampilin juga beberapa di sini. Ya itulah ya seorang Jesse gitu. Dan juga di TikTok ya, TikTok Story juga banyak banget hal-hal yang kayak wah, member lain nggak bisa. Nggak banyak member yang bisa gitu. Atau apalagi yang udah terlanjur ngasih image kalem, udah nggak bisa gitu, nggak bisa kayak dia. Mungkin yang mendekati Jesse itu kayak ya lagi-lagi kayak Ola, kayak Vioni gitu. Itu. Ya. Siapa lagi ya? Ella mungkin. Selain itu udah nggak ada lagi itu yang bisa. Generasi 12 belum. Generasi 12 belum deh, belum sefrontal itu mereka, masih jaga image semua. Walaupun ada sih yang random, cuma kayak ya trainee itu masih pada main hati-hati, takut fansnya hilang mungkin, nggak tahu ya. Coba ya mungkin karena Jesse udah merasa oke, gue ada yang support gue di saat gue seperti ini, ya udah deh gitu loh, gue akan seperti ini. Nambah syukur enggak juga ya, masih ada gitu loh yang support. Nggak tahu ya, dari sudut pandang gue mikir seperti itu. Nggak tahu kalau Jesse-nya. Dan mungkin untuk masalah postingan tadi, omongan segala macam ya, dan gerak-geriknya, mungkin dia akan menyesal di masa yang akan datang. Ya, Jesse, jejak digital itu nyata. Itu bakal ada terus. Apalagi fanbase-nya mungkin pasti ada database. Oh wih, database. Pasti ada database soal keanehannya Jesse. Jesse Core. Oh, ya pasti ada. Dan apakah dia akan menyesal di masa-masa dia umur 23, 24 gitu ya, di masa-masa dewasa? Apakah dia akan menyesal? Kita lihat. Sepertinya iya, ya, Jesse gitu. Dan puncak dari keanehannya Jesse. Oh, gue ngomong keanehan tuh kayak negatif ya. Ini keanehan positif ya, teman-teman. Ya, puncak dari keanehannya Jesse itu adalah di video SSK-nya di YouTube JKT48 Official. Ya. Itu menurut gue adalah salah satu video SSK yang paling fun ya. Yang paling fun menurut gue. Gue full senyum ketika nonton, ketawa juga di ending. Di awal aja gue udah ketawa gitu loh. Gue ngeliat backgroundnya itu kayak wah, kepikiran nih anak kayak gini. Dia mau bawain apa, terus gerak lagi. Backgroundnya gerak. Buset. Dan itu kan pakai LED ya. Kayaknya itu pakai LED teater. Itu yang ngerekamin gimana nasibnya. Pusing dah tuh. Wah gila, menurut gue kayak itu adalah salah satu video SSK terbaik. Video SSK terbaik versi gue adalah video SSK Jesse ya. Dan itu mengalahkan OSI saya sendiri gitu.
video SSK-nya indah tuh gue kayak nge-freeze aja nonton gitu, senyum gitu ngeliatnya, lucu banget, kayak wah ini indah banget. Tapi ketika ngeliat Jessie, oke, Jessie pemenangnya, Jessie pemenang videonya, gue angkat tangan, itu gokil ya. Kalau misalkan ada tren kemarin jadi cowok tuh yang jadilah cowok yang nggak bisa ditebak gitu ya. Nah, Jessie itu versi ceweknya gitu loh. Jadilah cewek yang nggak bisa ditebak. Itu Jessie. Tiba-tiba ngebalik apalah. Tiba-tiba mau puncaknya tuh dia mau pakai jaket ya. Dia mau pakai jaket gitu. Terus jaketnya malah ditaruh. Wah. Dan dia pakai hashtag gebrakan ya, gebrakan Jessie. Jadi kayak oke. Wah, gokil. Tuh anak memang kreatif, unik, dan aneh di saat yang bersamaan. Dan gue suka banget Jessie. Gebrakan Jessie itu, wah, keren. Ya, jadi kayak video campaign terselubung ya. Coba, itu opini pribadi gue dan opini jujur gue terhadap videonya Jessie ya. Gue suka banget Jessie. Sederhana, dia cuma pakai kacamata hitam, kaosan. Terus ditambah ending mau pakai jaket. Yang mungkin modalnya cuman setup itu doang, dan itu yang memang udah ada di sekitar dia gitu. Terus background itu dia pikirin, gue nggak tahu dia pikirin seperti apa tuh background. Gokil. Gila, tuh anak kepikiran aja. Jadi udah simple, nggak perlu gimana-gimana. Hashtagnya juga simple, pendek, gebrakan. Ya, wow. Tuh anak memenangkan hati gue untuk video SSK ya, keren. Tadi gue ngebahas soal keanehan ya. Soal keanehan, keunikan, dan kehebohan dari seorang Jessie. Tapi gue akan mention sesuatu. Di balik dari keanehan dan keunikannya, Jessie ini punya sisi lain yang menarik banget, yaitu dari sisi ekspresi dan juga dance. Dance tadi gue udah bahas ya. Gue gak perlu lagi bahas panjang lebar soal dance. Tadi udah panjang banget soal dance. Kali ini soal ekspresi. Jessie itu bisa mainin ekspresinya dengan baik, terutama untuk yang ekspresi flat dan juga ekspresi fierce. Ekspresi galak juga bisa. Itu bagus banget. Gue suka terutama matanya Jessie itu tajam, tatapannya tajam, dan ya memang menurut gua ketika dia bawain lagu-lagu yang bertemakan kayak Cross gitu ya, atau kalau di RKJ itu ada Malaikat Hitam gitu ya, itu tatapannya tajam banget itu dari seorang Jessie. Dan juga dance, kalau ekspresi lucu juga dia bisa ya, ekspresi lucu apalagi sekarang gitu kan. Dia suka mancing-mancing, apalagi kalau dia udah disuruh bawain lagu yang lucu beneran, itu bakal lebih lucu lagi jadinya gitu. Lucunya itu dua, lucu gemes sama lucu kocak. Kalau Jessie bawain lagu-lagu lucu dengan ekspresi lucu ya, jadi unik. Ini anak memang bener-bener kayak mencoba semua hal ya. Karena mungkin gue ada beberapa video yang gue bahas kayak, ayo coba untuk ini explore lebih banyak hal gitu loh. Yang gue lihat mungkin salah satu benchmarknya adalah Jessie kali ya. Karena melihat Jessie di awal New Era tuh bener-bener kayak gue nggak notice dia ada gitu loh di awal-awal gue ngelihat ya. Tapi setelah dikenal, setelah banyak setelah dia bertumbuh juga, dia berhasil gitu. Gue mau member-member tuh kayak gini gitu. Bukan kayak Jessie, maksudnya explore semua hal, explore lebih banyak hal lagi selain keunggulan yang lo udah punya ya. Jadi keunggulan yang lo punya itu lo asah lagi, tapi hal-hal lain juga lo explore biar lo punya keunggulan lain gitu. Dan Jessie adalah salah satu contohnya. Dia mau belajar soal MC, dia mau belajar juga soal nyanyi, dia mau belajar juga soal ekspresi. Ya, paling mungkin nanti modeling. Ya, kita nggak ada yang tahu. Mungkin Jessie bisa main film, kita nggak ada yang tahu. Ya, menarik anak ini. Mungkin nanti dia juga mau ke arah photoshoot, dia mau coba lebih baik lagi. Kita nggak ada yang tahu dia mau ekspor kemana lagi setelah ini. Makanya dia buat hashtag gebrakan. Ya kita tunggu aja gebrakan dari seorang Jessica Chandra gitu ya.
itu dia untuk Jessie ya. Gue banyak banget udah bahas Jessie, dan mungkin video ini akan 30 menit sendiri. Birthday Girl 30 menit kayak lama banget. Kalau Lin kemarin 30 menit karena ada milestone digabung. Ini 30 menit karena memang anaknya luar biasa, seunik itu gitu. Ya itu dia untuk pembahasan Jessie ya. Apakah kalian punya tambahan, apakah kalian punya pendapat kalian sendiri soal Jessie? Silahkan tambahin di kolom komen ya. Kita akan langsung lanjut ke birthday t-shirtnya Jessie. Bahas birthday t-shirtnya Jessie di 2024, di ulang tahun yang ke-19. Kalau gitu kita langsung ke Instagram dari JKT48 merch. Let's go. Ya ini dia JKT48 merch. Saking jauhnya jarak ulang tahun member di bulan September dan Oktober, itu sampai paling atas loh Jessie. Kemarin kan kita review Lin, itu video foto yang Jessie udah ada. Sekarang ini ngebahas Jessie, atasnya nggak ada ya. Belum ada member inti yang ulang tahun berikutnya, itu masih jauh jaraknya dari Jessie. Jadinya belum ada nih di posting birthday t-shirtnya. Ya ini dia. Kalau nggak salah yang terbaru nanti paling cepat itu adalah Gracie ya. Itu masih belasan Oktober, masih lama banget. Jadi ini dia birthday t-shirt Jessie ya. Langsung aja paling atas. Dia pakai warna yang beda, bukan pakai warna hitam atau putih ya. Gua apresiasi itu karena apa ya, sebenarnya bukan hitam putih itu bukan jelek, cuma bosan aja. Gua mau sesuatu yang unik, gua mau sesuatu yang fresh, baru gitu, warna-warna baru. Kalau bisa mungkin kayak ya sesuatu yang baru lah gitu dari sebuah birthday t-shirt yang bukan cuma baju hitam atau putih di sablon gitu. Entah itu dari sablonannya atau dari gambarnya, itu yang menurut gue harus unik ya. Ya gitu, sebenarnya gue nggak ada masalah dengan hitam putih, cuma bosan aja gitu loh. Walaupun hitam putih kalau bagus pun dan ada duitnya, gue beli. Itu sih. Jadi Jessie ini pakai warna apa sih ini, warna abu-abu ya? Gue pakai kacamata lagi. Gue nggak tahu. Ini kayaknya warna abu-abu. Ya, correct me if I'm wrong. Lagi-lagi. Dan dia pakai gambar di depan. Lagi-lagi ini unik. Kenapa? Karena nggak banyak member yang pakai gambar di depan. Terakhir yang pakai gambar di depan itu ada Mute. Ya, Mute yang warna putih itu. Yang gambar merah. Ya. Itu di depan gambarnya, dan sekarang ini Jessie juga di depan. Kali ini Jessie kata dia mau yang simpel-simpel aja tahun ini. Dia mau yang biasa-biasa aja. Ya kata dia kan masih ada tahun depan gitu. Dia mungkin mau yang lebih spesial tuh di tahun depan aja. Tahun ini ya udah deh yang biasa aja gitu. Nggak ada pesan yang mau disampaikan Jessie sebenarnya. Mungkin dia mau menunggu momen ulang tahun yang ke-20 gitu. Dan mau mention juga ke fans, tenang aja, tahun depan aku masih ada. Ya, aku masih lama, masih panjang loh perjalanannya di JKT48. Jadi yang tahun ini biasa aja dulu ya. Dia sendiri yang bilang itu ya. Jessie sendiri yang bilang dia kasih yang simple aja dulu tahun ini. Jadi birthday t-shirtnya itu gambar Jessie sendiri, Jessie anime ya. Jessie jadi anime di sini dengan warna putih aja. Tapi yang berbeda itu ada di matanya dengan warna apa? Pink, ungu. Ya semacamnya lah ya. Berwarna gitu loh matanya. Tapi ini Jessie jadi anime. Dan Jessie itu suka banget suka banget style rambutnya kayak gini gitu, kayak dikepang 2 terus panjangin ke bawah tapi ada poninya. Ini merepresentasikan Jessie. Ya sebenarnya memang simple. Dan di belakang itu ada nama dia, bukan nama sih, kayak inisial Jessie. Ya Jessie kalau gue langsung baca ini Jessie. Terus ada strawberry di sini. Dan di sini ada 19 years slaying. Muncrat nggak tuh? Ya 19 years slaying. Itu aja dari Jessie. Belakangnya simple gitu. Depannya gambar warna abu-abu. Bisa shirtnya. Dan ini photoshootnya. Dan sengaja Jessie kayaknya photoshoot pakai rambutnya bukan dikepang sih, bukan di braided ya, cuma
Ini di curly aja. Cuma mirip ya jadinya. Memang sengaja ini anak. Oh, dan dia nih udah nggak ponian ya, gue bersadar. Atau dia tuh sebenarnya ponian cuman lagi dikesampingin, dibelah tengahin. Kenapa dia pose kayak gini? Gue kebayang Hagafi coba. Tuh ya kan. Jeci. Anaknya udah 19 tahun bro. Gila, anak kelahiran 2005 tuh udah 19 tahun ini ya. Wow. Gue ya berarti nanti kita bakal melihat siapa ya? Anin ya? Anin 2005, 19 tahun. Terus Kristi juga. Ya mereka udah kuliah coy. Jesse udah bisa nyetir mobil. Wah, itu dia ya, benci dengan kedewasaan gitu. Ketika melihat anak-anak yang sebelumnya kita lihat kayak anak-anak banget, dedek gitu ya. Sekarang udah bisa nyetir mobil, udah kuliah. Wow. Ya gua jadi kayak takut gimana ya? Ngelihat kayak anak-anak 2009 sekarang gitu. Katie, Michi, Reggie, Ripka 2010 ya? Ya pokoknya yang 2009 lah. Tiba-tiba nanti kuliah gitu loh. Gue umur berapa ya? Sekarang mereka lah masih baru SMA. Oh bentar lagi 2-3 tahun 3 tahun lah ya. Mereka udah masuk kuliah, lulus SMA. Wow, cepat ya waktu itu berlalu. Gokil. Ya itu dia birthday t-shirt dan sedikit pembahasan gue ya soal kedewasaan. Itu dia birthday t-shirt dari Jesse. Apakah kalian suka dengan birthday t-shirtnya? Atau bagi kalian yang sudah beli, apakah sudah sampai ya? Harusnya sudah sampai sih. Karena jarang agak jauh tuh birthday t-shirtnya launching atau PO-nya dibuka sampai ke ulang tahunnya. Agak jauh jaraknya. Oke, selanjutnya gue akan mention fanbase-nya dari Jesse untuk ngebahas proyekan-proyekan yang akan mereka bawakan. Kali ini itu kalian bisa lihat di Twitter account dari Jesse Nation di sini ya. Jesse Nation kalau kata Jesse sendiri. Sampai gue lupa kalau nama fanbase-nya itu adalah Jesse Nation. Kalian bisa lihat di sana hashtagnya, ramein proyekannya juga ketika hari STS-nya nanti. Kalian buatin proyekan kalian sendiri juga boleh. Kalian berikan ucapan buat ulang tahun anak ini berwarna di usianya yang ke-19 tahun ya teman-teman. Dan untuk Jesse ya selamat ulang tahun. Semoga jadi lebih dewasa ya di umur 19. Adik-adik udah banyak, bakal nambah lagi nih generasi 13. Jadi senior yang baik ya, jadi contoh yang baik. Gue yakin gak cocok nih kalau ke Jesse ngomong aku kamu. Gue yakin bakal banyak adik-adik kamu yang bakal yang bakal ngosiin kamu di masa yang akan datang ya, menjadikan kamu contoh, menjadikan kamu benchmarknya mereka sebagai member JKT48 gitu. Karena gue yakin lo bisa ya Jesse. Dan gue tunggu gebrakan lo selanjutnya ya Jesse, mantap. Oke, itu dia untuk ucapannya Jesse, simple aja, singkat aja. Kita ya itu dia untuk birthday t-shirt. Itu dia birthday girl dari Jesse ya. Seperti itu, dari sisinya banyak banget yang bisa dibahas dari anak ini. Dan gue udah rekaman 40 menit sendiri ya, tanpa diedit ini 40 menit teman-teman. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya, itu adalah di bulan Oktober. Jadi bulan September sudah selesai semua. Sudah selesai teman-teman. Sudah selesai semua. Mungkin nanti gue akan selingin dengan video-video lain. Ada beberapa segmen yang gue lupakan. Gue akan coba angkat lagi video-video di sana. Gue akan buat ya. Dan kita akan ketemu lagi di bulan Oktober. Lebih tepatnya di 16 Oktober. Kita akan ketemu dengan member generasi 12, Nina Tutachia. Ya, salah satu member yang unik juga. Mungkin gue akan bahasnya agak panjang juga, karena memang banyak banget yang bisa dibahas dari anak ini walaupun baru 1 tahun di JKT48. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di bulan Oktober untuk berdegel ya. Dan tunggu untuk video-video berikutnya. Kalau gitu gue Dodi Gun pamit. Bye-bye. Gila, gue semangat banget buat video ini. Gokil, mantap.